Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjan Madani. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada luka bakar. Mata kuliah kritis dengan dosen pengampu Ibu Erna Safaria, Magister Keperawatan PhD. Apa itu luka bakar? Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas, bahan kimia, listrik, dan juga radiasi. Kulit dengan luka bakar akan mengalami kerusakan pada epidermis, dermis, maupun jaringan subkutan tergantung faktor penyebab dan lamanya kontak dengan sumber panas atau penyebabnya. Kedalaman luka bakar akan mempengaruhi kerusakan atau gangguan integritas kulit dan kematian kulit. Selanjutnya yaitu penyebab luka bakar. Luka bakar atau kombustio dapat disebabkan oleh paparan api, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misal akibat tersiram air panas yang banyak terjadi pada kecelakaan rumah tangga. Selain itu, pajanan suhu tinggi dari matahari, listrik maupun bahan kimia juga dapat menyebabkan luka bakar. Secara garis besar, penyebab terjadinya luka bakar yaitu yang pertama paparan api, flame akibat kontak langsung antara jaringan dengan api terbuka dan menyebabkan cedera langsung ke jaringan tersebut. Api dapat membakar pakaian terlebih dahulu, baru mengenai tubuh. Serat alami memiliki kecenderungan untuk terbakar, sedangkan serat sintetik cenderung meleleh atau menyala dan menimbulkan cedera tambahan berupa cedera kontak. Selanjutnya yaitu benda panas atau kontak. Terjadi akibat kontak langsung dengan benda panas. Luka bakar yang dihasilkan terbatas pada area tubuh yang mengalami kontak. Contohnya antara lain adalah luka bakar akibat rokok dan alat-alat seperti solder besi atau peralatan masak. Poin yang kedua yaitu scalds, yaitu terjadi akibat kontak dengan air panas. Semakin kental cairan dan semakin lama waktu kontaknya, semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkan. Luka yang disengaja atau akibat kecelakaan dapat dibedakan berdasarkan pola luka bakarnya. Pada kasus kecelakaan, luka umumnya menunjukkan pola percikan yang satu sama lain dipisahkan oleh kulit sehat. Sedangkan pada kasus yang disengaja, luka umumnya melibatkan keseluruhan ekstremitas dalam pola sirkumferensial dengan garis yang menandai permukaan cairan. Poin yang ketiga yaitu uap panas, terutama ditemukan di daerah industri atau akibat kecelakaan radiator mobil. Uap panas menimbulkan cedera luas akibat kapasitas panas yang tinggi dan uap serta dispersi oleh uap bertekanan tinggi. Apabila terjadi inhalasi, uap panas dapat menyebabkan cedera hingga ke saluran napas distal di paru. Poin yang keempat yaitu gas panas. Inhalasi menyebabkan cedera termal pada saluran nafas, bagian atas dan oklusi jalan nafas akibat edema. Selanjutnya akibat aliran listrik. Cedera timbul akibat aliran listrik yang lewat menembus jaringan tubuh. Umumnya luka bakar mencapai kulit bagian dalam. Listrik yang menyebabkan percikan api dan membakar pakaian dapat menyebabkan luka bakar tambahan. Yang keenam, akibat zat kimia asam atau basa. Yang ketujuh, akibat radiasi. Yang kedelapan, akibat sunburn sinar matahari atau terapi radiasi. Selanjutnya yaitu komplikasi luka bakar. Yang pertama, gagal jantung, kongestif, dan edema pulmonal. Yang kedua yaitu sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen merupakan proses terjadinya pemulihan integritas kapiler. Shock luka bakar akan menghilang dan cairan mengalir kembali ke dalam kompartemen vaskuler. Volume darah akan meningkat karena edema akan bertambah berat pada luka bakar yang melingkar. Tekanan terhadap pembuluh darah kecil dan saraf pada ekstremitas distal menyebabkan obstruksi aliran darah sehingga terjadi iskemia. Yang ketiga yaitu adult respiratory distress syndrome, yaitu akibat kegagalan respirasi terjadi jika derajat gangguan ventilasi dan pertukaran gas sudah mengancam jiwa pasien. Selanjutnya yaitu yang keempat, ileus paralitik dan ulkus curling. Berkurangnya peristaltik usus dan bidang usus merupakan tanda-tanda ileus paralitik akibat luka bakar. Distensi lambung dan nausea dapat mengakibatkan nausea.
Pendarahan lambung yang terjadi sekunder akibat stres fisiologik yang masif atau hipersekresi asam lambung dapat ditandai oleh darah okulta dalam feses, regurgitasi, muntahan atau vomitus yang berdarah ini merupakan tanda-tanda ulkus Kurling. Yang kelima yaitu shock sirkulasi terjadi akibat kelebihan muatan cairan atau bahkan hipovolemik yang terjadi sekunder akibat resusitasi cairan yang adekuat. Tandanya biasanya pasien menunjukkan mental berubah, perubahan status respirasi, penurunan saluran urin, perubahan pada tekanan darah, curah jantung, tekanan sena sentral, dan peningkatan frekuensi denyut nadi. Yang keenam yaitu gagal ginjal akut. Saluran urin yang tidak memadai dapat menunjukkan resusitasi cairan yang tidak adekuat, khususnya hemoglobin atau mioglobin terdeteksi dalam urin. Selanjutnya yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi angka kejadian luka bakar, yaitu tutupi api dan batasi ketinggian api terbuka di lingkungan rumah tangga, dan juga memasak di lantai harus dihindari. Batasi bermain balita di dapur atau area masak. Jangan pernah memasak sambil menggendong anak. Periksa suhu air sebelum mandi. Putar gagang panci ke arah belakang atau tengah kompor agar tidak terbalik. Gunakan peralatan listrik dengan hati-hati dan matikan semua peralatan jika tidak digunakan. Waspadai kabel tegangan tinggi yang melewati teras atau balkon dan jangan biarkan kabel listrik terbuka di rumah. Selanjutnya, jauhkan lilin dan sumber api lainnya dari jangkauan anak-anak. Jangan merokok di dalam rumah dalam kondisi mengantuk atau mabuk. Selanjutnya, hati-hati untuk tidak menyalakan korek atau merokok dekat gas oksigen atau LPG. Jauhkan alat-alat pemanas seperti setrika dari pinggir meja. Jangan memasak sambil menggendong Anda. Jika memasak, arahkan gagang panci ke arah dalam agar tidak terjangkau oleh anak. Selanjutnya, pakai sunscreen secukupnya dan ditambah secara berkala jika berada di bawah paparan matahari. Selanjutnya, cedera akibat listrik di rumah tangga dapat dihindari dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap cara penggunaan appliansi dengan hati-hati. Orang tua dapat menjauhkan sumber listrik dari anak-anak dengan menaruh colokan di tempat yang tinggi atau tertutup. Selanjutnya yaitu cedera akibat listrik tegangan tinggi yang umumnya terkait pekerjaan dapat dihindari dengan mematuhi aturan keselamatan kerja untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Selanjutnya yaitu perawatan pra-rumah sakit, dan rumah sakit memainkan peran penting dalam manajemen pasien luka bakar dengan mencegah kematian dan kecacatan. Pertolongan pertama, edukasi dan pemekaan individu atau komunitas pada manajemen lokasi dalam bentuk pertolongan pertama dalam membantu lebih lanjut dalam pemulihan awal pasien luka bakar. Dan yang selanjutnya, perawatan rumah sakit yang lebih baik. Ini termasuk perawatan awal yang lebih baik untuk mencegah shock dan masalah pernapasan, pengendalian infeksi yang lebih baik, peningkatan penggunaan cangkok kulit, dan memastikan nutrisi yang memadai. Tindakan tersebut meminimalkan beban kematian, kecacatan, dan penderitaan akibat luka bakar. Selanjutnya yaitu bersihkan area luka, dinginkan area luka, dan cegah infeksi. Selanjutnya penanganan rasa nyeri dan jangan digaruk. Selanjutnya yaitu pencegahan tersier. Rehabilitasi orang yang selamat dari luka bakar sering mengalami kecacatan dan cacat yang mengganggu kehidupan masa depan mereka. Tindakan rehabilitasi seperti terapi fisik dan penanganan masalah psikologis dapat menjamin kehidupan yang lebih baik bagi korban luka bakar.
Selanjutnya yaitu pencegahan tersier, berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitas. Selanjutnya yaitu konsumsi paracetamol untuk meredakan nyeri dan menggunakan obat oles penghilang nyeri yang berisi salep atau krim antibiotik pada luka yang timbul infeksi. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.